Pernah nggak sih kamu ngerasa capek sama semua orang? Bukan karena mereka jahat, tapi karena kamu sendiri udah terlalu lelah buat jelasin perasaanmu. Akhirnya kamu milih diam, menjauh, menutup diri. Bukan karena nggak butuh orang lain, tapi karena takut disakiti lagi. Kamu mulai berpikir, lebih baik sendiri daripada kecewa. Dan tanpa sadar, kamu jadi orang yang dulu kamu hindari. Dingin, jauh, dan susah didekati. Di usia remaja, semua terasa lebih intens. Pikiran gak pernah berhenti muter. Overthinking tentang masa depan, insecure soal diri sendiri, takut dibanding-bandingkan, dan merasa gak cukup baik. Kamu lihat orang lain kelihatan bahagia, punya circle, punya tujuan. Sementara kamu masih bingung sama diri sendiri. Dan dari situ muncul satu kebiasaan pelan-pelan, menarik diri dari dunia luar. Kamu mulai lebih nyaman sendiri. Chat nggak dibalas, nongkrong ditolak, cerita ditahan. Bahkan ketika ada yang peduli, kamu justru curiga. Mereka beneran peduli atau cuma kasihan? Pikiran kayak gitu terus berulang. Dan akhirnya kamu membangun tembok. Tembok yang kamu kira melindungi, tapi sebenarnya malah mengurung kamu sendiri. Kalau kamu pernah nonton Naruto, kamu pasti kenal Sasuke Uchiha. Dia bukan orang yang dari awal dingin. Dulu dia juga punya keluarga, punya tawa, punya mimpi. Tapi satu kejadian menghancurkan semuanya. Kehilangan, trauma, dan rasa sakit yang terlalu besar membuatnya berubah. Dia mulai menjauh, menutup diri, dan memilih berjalan sendiri. Bahkan kalau itu berarti melawan semua orang. Sasuke bukan lemah, justru dia kuat. Tapi masalahnya, dia menanggung semuanya sendirian. Dia percaya bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan tidak bergantung pada siapapun. Dan itu yang sering terjadi di dunia nyata. Banyak dari kita yang terluka, lalu memilih jadi kuat sendirian. Tanpa sadar, kita sedang menjauh dari hal yang sebenarnya kita butuhkan. Koneksi. Secara psikologi, ini disebut sebagai mekanisme pertahanan diri. Saat seseorang mengalami luka emosional, otak mencoba melindungi dengan cara menghindari rasa sakit itu lagi. Akhirnya, muncul kebiasaan. Menutup diri, overthinking, dan sulit percaya. Ini bukan karena kamu aneh, ini karena kamu pernah terluka, dan tubuhmu hanya mencoba bertahan. Masalahnya, kebiasaan ini kalau dibiarkan akan jadi identitas. Kamu bukan lagi orang yang sedang butuh waktu, tapi jadi orang yang selalu sendiri. Padahal sebenarnya, jauh di dalam hati, kamu tetap ingin dimengerti. Kamu tetap ingin ada seseorang yang bisa kamu percaya. Tapi, karena terlalu lama menutup diri, kamu lupa cara untuk membuka diri lagi. Ada satu hal yang sering kita lupa. Menutup diri memang mengurangi resiko disakiti, tapi juga menghilangkan kesempatan untuk bahagia. Kamu mungkin gak akan kecewa, tapi kamu juga gak akan merasakan koneksi yang tulus. Hidup jadi aman, tapi kosong. Dan itu adalah harga yang sering gak kita sadari. Kalau dilihat lebih dalam, perjalanan Sasuke sebenarnya bukan tentang balas dendam, tapi tentang pencarian makna. Dia mencoba memahami rasa sakitnya sendiri. Dan dalam hidup, kita juga seperti itu. Setiap luka, setiap kecewa, bukan cuma untuk disesali, tapi untuk dipahami. Karena dari situ, kita mulai mengenal diri sendiri. Pendekatan yang paling penting di sini adalah emotional healing. Bukan berarti kamu harus langsung terbuka ke semua orang, tapi mulai dari hal kecil. Jujur sama perasaan sendiri. Mengakui kalau kamu lelah, kalau kamu takut, kalau kamu butuh orang lain. Healing bukan tentang jadi kuat, tapi tentang berani merasa. Kamu gak harus berubah drastis. Cukup pelan-pelan. Mulai dari satu orang yang kamu percaya, atau mulai dari menulis apa yang kamu rasakan, atau sekedar berhenti menyalahkan diri sendiri. Karena kenyataannya, kamu bukan rusak. Kamu hanya sedang dalam proses memahami luka yang belum selesai. Dalam banyak ajaran kehidupan, termasuk filosofi timur, ada satu pemahaman sederhana.
Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rasa sakit mungkin datang tanpa izin, tapi cara kita menyikapinya, itu pilihan. Dan disitulah kekuatan kita sebenarnya. Jadi, kalau hari ini kamu merasa seperti Sasuke, diam, jauh dan sendirian, ingat satu hal ini. Menutup diri mungkin terasa aman, tapi membuka diri, walau sedikit, adalah awal dari sembuh. Karena pada akhirnya, bukan dunianya yang harus kamu hindari, tapi luka dalam dirimu yang perlu kamu pahami.